Saya akan membacakan cerpen berjudul Ayah. Ayahku sudah meninggal, tetapi setiap kali ayah seorang teman meninggal, ayahku meninggal lagi. Kalau tak salah, sudah lebih dari 1000 kali jadinya ia meninggal, dan tentu saja ia masih akan terus meninggal di waktu-waktu yang akan datang. Artinya, ia tidak pernah mati, jadi barangkali supaya ia tidak mati, memang lebih baik ia mati dahulu, karena ia memang tak akan pernah hidup. Kalau dulu tidak mati, ia begitu lemah. Matanya rabun, cita-citanya tak ada lagi. Harapannya pun sudah mati, tetapi sekarang ia jelas sekali. Hari ini aku kembali melihatnya. Tatkala seorang ayah kawanku mati, akan tetapi mungkin karena sudah terlalu sering mati, ia kelihatannya capek. Hentikan, serunya dengan iba. Biarkan aku mati, aku ingin beristirahat. Kau tidak percaya? Aku memang ingin beristirahat. Jadi, aku berpikir, barangkali memang bukan hidup yang paling penting, tapi juga bukan sebaliknya. Mati juga tidak bisa jadi penting. Kalau itu memaksa hidup kita, lalu bagaimana? Aku berpikir, kalau mati tidak, hidup tidak, akan jadi apa nantinya? Akhirnya kuputuskan, berpikir tidak penting lagi, biar tak ada bedanya dengan binatang, apalagi kita tahu sendiri bahwa kita tak akan pernah benar-benar jadi binatang, kalau toh mungkin ya apa bedanya. Sekarang ini saja, banyak kelakuan kita melebihi binatang, terutama karena kita menyadarinya tentang ayah saya kembali. Mungkin dia juga binatang. Kalau binatang, dia adalah seekor gajah putih. Dan kalau saya binatang, saya adalah seekor kuda kacang. Dan karena gajah putih tidak mungkin beranak kuda, mungkin saya bukan anak ayah saya, tapi saya benar-benar anak ayah saya. Kenapa? Saya mendapat warisan walaupun sedikit. Itu warisan mestinya dulu saya tolak, sehingga saya tidak perlu merasa berhubungan sampai sekarang. Apa yang saya pikirkan sekarang, bagaimana bagian dari warisannya, bahwa suatu ketika ia juga pernah menyaksikan kematian ayahnya kembali lewat kematian ayah temannya. Kalau begitu, saya harus mengulangi apa yang dilakukannya. Lalu, semua ini memang tidak berguna. Sebagai catatan pun, ia tidak penting. Mengapa saya menganggapnya terlalu penting? Sebab inilah tugasmu, jawab hati kecil saya. Menyulap yang tidak penting menjadi penting. Mengadakan sesuatu yang tidak ada dengan kata yang mulia, menciptanya. Dengan kata-kata biasa bagaimana? Seorang tukang sulap. Ya, inilah saya. Seorang tukang sulap. Adakah di antara Anda yang tukang sulap seperti saya? Kalau tidak, saya dengan senang hati akan bekerja sekarang, sesuai dengan kepentingan saya. Bim salah Bim. Habis saya kan tukang sulap. Bim salah Bim. Kembalikan aku jadi orang biasa. Aku ingin merdeka seperti orang lain. Tidak mempan. Inilah nasib saya yang baru. Jadi tukang sulap. Tapi tidak bisa menyulap apa-apa. Tidak bisa menyulap apa-apa. Cukup mengeluh dan sambat-sambatan. Kenapa saya terima begitu saja? Pernah orang lain mendengar pernyataan itu? Jawabnya pasti lain-lain. Jawaban saya begini. Ya kalau tidak mempan sekarang, saya sabar saja dulu. Mungkin kelak Bim salah Bim saya mampu menciptakan. Kesabaran, itulah yang saya dapatkan dari orang-orang Jawa, yang saya gauli selama 7 tahun. Kembali pada ayah, sebenarnya dia tidak mati, dia menjadi orang lain. Saya tak pernah benar-benar kehilangan, saya hanya mimpi karena tak dapat menyentuhnya lagi. Sementara dia leluasa di sekitar saya. Dialah penjara saya yang paling penting sekarang ini. Ayah saya, penjara saya. Ayah saya, penjara-penjara saya. Pentingkah ini? Ternyata tidak. Ayah saudara lebih penting, ayah orang lain lebih penting. Tapi setiap kali seorang ayah meninggal, bayangkan berjuta ayah orang lain hidup kembali. Kini saya ingin mengatakan, ayah kamu selalu lebih penting dari saya. Ayah tidak menjawab. Kamu benar, kamu sangat terlalu. Ayah tidak menjawab. Orang-orang datang memegang tangan saya. Ayah dimasukkan ke dalam peti dan segalanya berubah. Sudah. Hari ini,
Tanggal ini telah pergi seorang ayah yang telah menurunkan seorang anak yang juga nantinya menjadi ayah kalau diizinkan Tuhan, dan kemudian pada akhirnya mati ditangisi oleh anaknya. Aku hapus air mataku, orang itu menghapus air matanya. Berjuta-juta orang lain menghapus air matanya. Seorang ayah meninggal dan seluruh dunia kehilangan. Dan sebuah duri kecil jatuh ke dasar hati seorang ibu yang mulai menjadi janda. Kehidupan baru dimulai, sepi yang merata. Alangkah sedihnya kalau seorang ayah meninggal tanpa meninggalkan para sahabatnya. Dia mati dalam kemiskinan, karena tak ada orang lain yang mengingatnya. Ingatan terkumpul pada janda dan anak-anaknya. Ya, ayahmu meninggal hari ini. Bukan ayahku. Ayahmu meninggal hari ini. Ayahmu atau kamu? Jakarta, 29 Agustus 1978.